Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan di pertemuan kali ini tentang konsep value delivery sebagai sebuah recap. Coba kita perhatikan kembali. Jadi, paling tidak ada 3 isu yang kemudian harus dihadapi oleh board of directors terutama gitu ya, yang karena mereka adalah orang yang paling berkepentingan, orang yang paling punya apa namanya ya, kalau kita berbicara yang namanya value delivery, bagaimana kemudian kita mendeliver value ketika kemudian kita mengimplementasikan teknologi informasi, maka ya kesuksesan ini paling tidak ada di pundak dari boards of director ini yang ada di C-level, CEO, CIO, CTO, dan lain sebagainya, untuk kemudian memastikan bahwasanya investasi IT yang kemudian mereka lakukan itu tidak sia-sia. Jadi kalau Anda masih ingat, sebagaimana kemudian yang terjadi di hukum Pareto gitu ya, 80-20 gitu ya, kita akan ekspektasi ada sekitar 20% of the IT project is a total failure, kira-kira kayak gitu. Nah, tentu saja yang kemudian kita inginkan, kita mencoba mengurangi faktor resiko-resiko tadi gitu ya, dengan semakin memperbanyak proses diskusi dan lain sebagainya, terutama di level-level yang mereka adalah pemangku kebijakan. Orang-orang kemudian bertanggung jawab terhadap bagaimana mendeliver value, menginternalisasi value kepada seluruh tim member, staff di organisasi tersebut, di institusi yang bersangkutan. Jadi kalau kita coba remind, paling tidak ada 3 hal yang kemudian perlu dilakukan oleh seorang board of director gitu ya, kumpulan dari board of director ini. Yang pertama adalah bagaimana kemudian mereka bisa meng-uncover hidden issues gitu ya, atau IT issues. Jadi isu-isu yang selama ini mungkin tersembunyi, isu-isu yang selama ini mungkin tidak terlalu terkelola dengan baik, itu kemudian bisa mereka kelola sedemikian rupa supaya kemudian menjadikan apa namanya, IT itu bisa kemudian menjembatani, bisa menyelesaikan salah satu problem-problem yang terjadi karena faktor-faktor hidden tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian dengan menggunakan ini mereka bisa learning bagaimana kemudian manajemen itu mengelola yang namanya isu-isu IT gitu ya. Jadi IT isu itu kemudian bisa di capture dengan baik. Manajemen itu bisa kemudian merasa aware. Manajemen itu kemudian semuanya merasa satu frekuensi bahwasanya we need to talk about IT. Jadi IT bukan lagi obrolan orang IT, tapi IT menjadi obrolan bagi semua orang. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian boards itu melakukan yang namanya assessment terhadap praktek-praktek tata kelola yang kemudian sudah mereka lakukan. Ya. Jadi kita kemudian self reflection. Misal kemudian kita bertanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di item yang pertama ini, misal, is IT a regular item? Apakah dia itu menjadi sebuah regular item? Di board agenda. Jadi di agenda-agenda board itu ketika kemudian mereka melakukan regular meeting, katakanlah sebulan sekali. Biasanya kalau board itu kan meetingnya juga tidak mesti setiap minggu gitu ya, bisa jadi sebulan sekali, bisa jadi quarterly base gitu ya, untuk kemudian atau ya intinya periodicalnya itu biasanya relatif frekuensinya tidak sering gitu ya, karena mereka kan butuh akan kemudian membreakdown ke seluruh level yang ada di bawah. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika mereka berbicara tata kelola itu sudah menjadi regular item yang namanya obrolan tentang yang namanya teknologi informasi. Apakah itu sudah menjadi obrolan rutin, dan kemudian apakah dia diselesaikan di dalam bentuk structured manner. Jadi apakah kemudian mannernya atau kemudian perilaku dalam kemudian mendiskusikan yang namanya teknologi informasi itu sudah terstruktur gitu ya. Istilahnya itu well structured gitu ya. Jadi ada item-item yang kemudian diselesaikan sedemikian rupa gitu ya. Jadi setiap orang mereka punya tim member dari board of director itu mereka punya mindset bagaimana IT kemudian bisa membantu mengenable proses mereka. Misal saya sebagai seorang COO gitu, Chief Organizational Officer gitu, yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia. Dia juga akan berpikir bagaimana kemudian IT ini saya bisa mengambil leverage, mengambil keuntungan dari IT ini untuk kemudian melejitkan potensi dari setiap tim member saya. Bagi seorang CFO, Chief Financial Officer, yang bertanggung jawab terhadap keuangan, dia juga akan berpikir bagaimana IT ini bisa mengefisiensikan proses-proses bisnis yang kemudian mereka lakukan, menghemat cost yang kemudian perlu mereka keluarkan. Jadi mereka bisa saving cost demikian rupa untuk kepentingan investasi mereka, yakni ke depan pada saat mereka akan berbicara capital expenditure, atau kemudian mengefisienkan operasional mereka sehingga mereka akan berdiskusi yang namanya OPEX, operational expenditure, yang kemudian jauh lebih hemat tentu saja. Nah, di sini kemudian akhirnya kita lihat
apakah board itu punya clear view. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, setiap orang itu akan punya view sendiri-sendiri. Jadi mereka tuh punya perspektif, punya POV gitu ya, punya point of view tentang IT. How should IT, ya, bagaimana seharusnya IT ini embed bersama dengan kemudian organisasi saya gitu ya. Jadi mereka punya clear view on the major IT investment from risk and return perspective. Jadi mereka punya setidaknya, kalau saya investasi IT, itu akan saya treat sebagaimana investasi yang lain. Ada yang namanya yang kita sebut dengan nama ROI, Return of Investment. Jadi kalau saya kemudian punya investasi IT ini, sejauh mana kemudian saya punya balikannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, misal seperti has the board assured, apakah kemudian board itu sudah merasa yakin ya bahwasanya implementasinya itu adalah sukses. Success is assured, kira-kira kayak gitu. Bahwasanya kesuksesan itu dijamin gitu ya, demikian rupa. Jadi kalau kita lihat that suitable IT resources, infrastructures, and skills are available to meet the enterprise strategic objective. Jadi yang namanya organisasi itu akan selalu punya yang namanya strategic objective. Ya, strategic objective. Mereka kemudian sudah menetapkan. Biasanya ada long term-nya dan kemudian ada short term-nya. Jadi misal mereka punya strategic objektif selama dalam satu periode gitu. Katakanlah kita buat aja 4 tahun, kemudian 5 tahun. Kalau di Indonesia misal pemerintahan itu di 5 tahun. Kalau di Amerika misal 4 tahun. Kalau kita bicara level scope misal Universitas Islam Indonesia itu di dalam 4 tahun. Jadi karena masa rektor itu adalah 4 tahun. Nah, setelahnya kemudian setiap tahun itu biasanya ada selalu semacam rencana utama gitu ya, the main plan, rencana induk yang kemudian akan terderivasi ke semua yang lain. Nah, jadi pertanyaannya adalah has the board assured that suitable IT resources yang kemudian kita punya, infrastruktur yang kemudian kita punya, skill yang kemudian kita punya itu bisa mencukupi untuk memenuhi target-target atau objektif-objektif dari bisnis itu sendiri. Kemudian, does the board receive independent? Apakah kemudian board itu mereka memiliki independent assurance dari achievement dari yang namanya IT objektif, ya? Dan mereka memahami ini containment of IT risk. Jadi resiko kalau kita kemudian kita lihat di sini, jadi ada faktor resiko. Yang kemudian faktor resiko ini harus ada kemudian semacam checklist lah. Jadi apakah kita tuh sudah betul-betul melakukan proses mitigasi, memitigasi sedemikian rupa, sehingga resiko itu kemudian bisa terkelola dengan baik. Nah, jadi di sini kita mencoba melihat, sebelum pada akhirnya kita akan berbicara yang namanya value delivery gitu ya, bahwasanya value itu akan optimum tercapai ketika kita mampu mendefinisikan resiko itu dengan baik. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya yang namanya risk and value itu sebagaimana a flip of a coin side. Jadi seperti dua sisi mata uang. Resiko-resiko itu ketika kemudian kita mampu mitigasi dengan baik, itu akan melahirkan value. Value itu ketika kemudian tidak bisa berhasil kita achieve, itu hanya akan membesarkan faktor resikonya. Nah, jadi where there is a value gitu ya. Jadi saya boleh kemudian nulisnya kira-kira tuh kayak gini gitu ya. Where there is value gitu ya, maka kemudian kita bisa pastikan there is risk, ada kemudian risiko yang kemudian terjadi. Jadi simpelnya nanti kalau kita berbicara value delivery itu bahkan bisa kita definisikan berdasarkan antonimnya gitu ya, lawan katanya di sini gitu ya. Jadi semisal kayak gini, seseorang itu bisa mendefinisikan sehat ketika kemudian dia berhasil mendefinisikan yang namanya sakit. Jadi sakit itu kemudian misal gini, ada itching, ada kerasa sakit di sendi, ada kemudian batuk, ada kemudian panas, yang semuanya itu serba nggak enak. Ketika kemudian tidak ada yang itching, tidak ada yang sakit di persendian, tidak kemudian merasa panas, that's how we define healthy, itu kita mendefinisikan sehat. Begitu pula ketika kita mendefinisikan terang, sesuatu itu kita definisikan terang ketika kita berhasil mendefinisikan gelap. Jadi gelap itu bla 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 seperti ini. The opposite of that is something we call as bright. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian memudahkan kita pada saat kita mau mendefinisikan. Jadi sebenarnya yang disebut value, kalau kita berbicara dalam investasi IT itu apa sih? Kita bisa saja kemudian mendefinisikan value itu adalah dengan mendefinisikan resikonya. Jadi checklist dari resiko, faktor-faktor resiko yang kemudian ada kontainernya yang berisi itu semua.
Kalau kemudian kita berhasil menyelesaikan resiko-resiko ini, berhasil memitigasi resiko ini, then we do have the value. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, disinilah kemudian kita melihat yang namanya value delivery. Jadi yang namanya value delivery itu bisa kita lihat di sini. Effective value delivery can be achieved only if the actual cost and return of investment are managed well. Jadi posisinya itu adalah ketika kemudian kita punya dua buah faktor ini yang namanya actual cost dan ROI, return of investment, itu terkelola dengan baik. Jadi di sini board itu butuh kemudian memastikan. Kalau kita lihat di sini kan, board should ensure yang namanya IT itu align ya to deliver value ya by ensuring infrastructure dengan memastikan infrastructure that enable the enterprise to grow yang memungkinkan enterprise itu untuk tumbuh ya dengan kemudian mereka bisa masuk ke market yang baru, kemudian meningkatkan revenue, kemudian mengimprove customer satisfaction, ya, kemudian menjamin customer retention. Jadi kalau kita cari customer baru itu biasanya gampang. Kita kasih diskon, customer itu akan datang ke kita. Tapi pertanyaannya, apakah customer itu akan stay stick dengan kita, akan kemudian tetap bertahan bersama dengan kita? That's another question that need to be answered, gitu, yang kemudian perlu dijawab. Nah, jadi ketika kemudian kita bicara seperti ini, mereka bagaimana caranya customer-customer lama itu tetap bertahan sama kita, nggak kemudian pindah ke kompetitor. Nah, jadi ketika kemudian assuring bisa menjamin adanya customer retention itu bisa akan ngedrive kompetitif strategi. Jadi di sini kemudian bagaimana kita melihat perspektif dari yang namanya value. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, kita kadang juga perlu kemudian melihat, jadi sebenarnya value itu apa sih? Tadi secara sekilas saya sudah menyampaikan yang namanya value, ya itu tadi ketika resiko-resiko berhasil kita mitigasi, that's something called as value. Gitu ya. But what value means? Nah, kita coba bandingkan, misal dalam dua buah organisasi besar, biasanya kita memang mengelompokkan dalam dua buah organisasi besar ini. Jadi kita punya yang pertama adalah profit organizations, dan yang kedua adalah not for profit organizations. Ya, profit organization jelas ini we talk about bisnis, ini bukan charity, ini bukan kemudian sosial ya. Jadi kalau kita bisnis, biasanya value itu diukur dengan apa? Shareholder return. Jadi kalau kita lihat di sini itu bahasa lainnya itu kita sebut dengan nama dollar value. Ada nilai uang yang kemudian bisa terukur ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah sejauh mana kemudian kita bisa mengenerate good returns for investor in enterprise. Jadi kalau kita lihat shareholder ya, pemegang saham itu mereka kemudian punya keuntungan. Nah, keuntungan ini bisa kita kemudian tampilkan sebagai this is the value of our company ya. Jadi kalau Anda sering mendengar istilah-istilah seperti valuasi semisal gitu ya. Valuasi itu kan penilaian gitu ya. Penilaian yang kira-kira memunculkan sebuah confidence. Saya kalau kemudian menanam saham di sini, saya kemudian akan. Nah, kalau kita lihat di sini, value itu adalah profit on a sustainable basis. Jadi kalau profit itu bisa sifatnya sustainable, that's something called as value. Nah, era seperti sekarang ketika kemudian era pandemik, era kemudian dan work from home dan lain sebagainya, ini terus terang memang betul-betul mungkin akan meredefinisi yang namanya value itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau 1 tahun yang lalu kita masih menemukan tulisan berseliweran kemana-mana gitu ya, bisnis baru itu adalah bisnis yang tidak punya propertinya gitu ya, tidak punya sesuatunya. Kalau kita bicara Gojek, dia nggak punya alat transportasinya, dia nggak punya taksinya gitu ya, dia nggak punya mobil tapi dia bisa mendeliver mobil, nggak punya motor dia bisa mendeliver motor. Airbnb juga sama, terus kemudian Oyo juga sama, Airy juga sama dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat Airbnb layoff sekian ribu employee-nya, Airy juga sama, Oyo juga tidak jauh berbeda. So what kind of value that kemudian bisa bertahan on sustainable basis? Maka kemudian kalau kita lihat bagi profit organization, value itu adalah ketika mereka bisa melihat the futures. Ketika kemudian yang namanya investasi itu increasing through dividends, selalu naik dengan kemudian kita bicara dividen, dan kemudian harga saham yang juga naik. Mereka melihatnya simple seperti itu modelnya kalau yang namanya profit organizations. Jadi sejauh mana kemudian profit, kalau bagi perusahaan yang mereka main di saham gitu ya, kemudian mengeluarkan saham, ya sejauh mana kemudian ada increasing di stock price mereka. Nah, sebaliknya kalau bagi not for profit sektor, jadi kalau kita lihat di sini semisal government,
ya, public dan kemudian not for profit sector seperti NGO contohnya, adalah sejauh mana kemudian mereka bisa mendeliver best services gitu ya untuk kemudian konstituen-konstituen mereka seperti taxpayer dan lain sebagainya. Nah, memang agak sedikit kalau di Indonesia itu. Jadi kalau waktu selama saya tinggal di luar negeri itu yang saya rasakan orang itu bebas ngomong, ke government karena mereka bayar pajak. Jadi mereka gini, saya tuh bayar pajak. So you owe me a service. Saya tuh bayarin kamu dengan pajak yang kemudian saya bayarkan. So give me back the services. Kalau di Indonesia kan kadang komentari pekerjaan pemerintah itu kemudian dijawabnya gini, jadi pemerintah itu susah loh. Kamu tuh bisanya cuma ngomong doang. Jadi memang tugasnya rakyat itu memang dalam kasus ini, kalau di beberapa negara maju itu mereka tugasnya komplain. Karena service itu harusnya assured, being assured. Jadi ada satisfactions dari sisi customer-customer mereka, which is the citizen atau the resident of the particular country gitu ya. Jadi mereka tuh masing-masing adalah konstituen dari politisi-politisi ini gitu ya. Sehingga mereka merasa berhak untuk kemudian menuntut kepada politisi-politisi ini, you kemarin janjikan saya something seperti ini untuk kemudian kepentingan publik. Jadi they offer something for a greater good. Biasanya kalau kalau di beberapa, setidaknya yang saya tinggal cukup lama di Australia itu, yang namanya anggota parlemen itu representasi dari wilayah. Sama seperti di sini sebenarnya, tapi kalau di sini hawa nuansa mereka itu adalah representasi partai lebih tinggi daripada representasi rakyat. Kalau di sana, ketika mereka menang dalam sebuah distrik, maka distrik tersebut akan ngejar-ngejar. Regardless apakah kemarin saya milih kamu atau enggak, saya pasti akan ngejar-ngejar kamu. Karena you yang paling bertanggung jawab terhadap distrik, terhadap mereka nyebutnya suburb gitu ya, yang kemudian saya direpresentasikan oleh Anda, ya, regardless of your party gitu ya. Jadi kalau party itu biasanya memang lebih, partai itu biasanya lebih sifatnya yang federal dan sebagainya. Tapi kalau sudah sesuatu yang sifatnya mikro gitu ya, even Perdana Menteri sekalipun, karena Perdana Menteri itu juga dari wilayah distrik tadi, maka orang-orang tuh walaupun dia Perdana Menteri juga akan bakal dikejar oleh orang-orang ini tadi. Tapi memang karena Australia itu sifatnya parlementer yang berbeda dengan Indonesia yang presidensial. Anyhow, kita balik lagi ke sini. Jadi mereka masing-masing itu punya konstituen yang namanya not for profit organization, yang namanya government public services. Maka kemudian kalau kita lihat di sini, kalau yang atas itu adalah dollar value, maka di sini adalah perspective based services at the lowest possible cost. Sejauh kemana kemudian saya bisa memiliki best services dengan kemudian apa istilahnya, biaya seminimal mungkin, sehingga saya tidak membebani taxpayer, tidak membebani orang yang sudah membayar pajak ini dengan angka yang kemudian skyrocketing, yang kemudian sangat tinggi. Nah, rekan-rekan sekalian, disinilah kemudian kita mencoba memahami bahwasanya value itu adalah konsep yang sangat penting kalau kita berbicara dalam perspektif organisasi. Nah, di sini kemudian kita juga perlu melihat IT governance sendiri punya pengaruh seperti apa gitu ya terhadap proses value delivery ini sendiri. Jadi ada sebuah report keluaran tahun 2004, sudah cukup lama, tapi sepertinya masih kemudian relevan gitu ya. Jadi IT Governance Institute atau ITGI itu mereka mensurvei 335 CEO dan kemudian CIO di 21 negara. Dan mereka menemukan ada positive relationship, ada relasi yang kuat between the effectiveness of IT governance, antara efektivitas pada saat kita melakukan tata kelola teknologi informasi, dan kemudian frekuensi di mana IT itu sering didiskusikan di level board. Jadi IT governance itu ternyata ketika kemudian diimplementasikan, nanti ada korelasi positif ketika kita berbicara board itu rajin mendiskusikan bab masalah IT, maka kesuksesan, efektivitas dari yang namanya IT governance dengan berbagai macam value yang tidak di-achieve tadi itu ada semua di sana. Oke, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya.